Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Aku harap baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Don 2. Setelah 5 tahun yang lalu, Don berhasil menguasai perdagangan narkoba di Asia. Setelah menyingkirkan Singhania dan musuh-musuhnya termasuk Pardan yang menghuni penjara. Target perdagangan selanjutnya adalah Eropa. Para pengedar Eropa khawatir bahwa nantinya Don akan mengambil alih pasar mereka di bawah Jimmy Chogan. Diketahui Jimmy Chogan mengadakan suatu sayembara. Siapa saja yang berhasil membawa kepala Don ke hadapannya, maka ia akan memberikan hadiah yang sangat besar. Kini Don telah tiba di Thailand untuk melakukan sebuah transaksi. Akan tetapi di situ semua orang telah dipengaruhi oleh Jimmy Chogan untuk menghabisi Don. Namun Don dengan cepat membaca situasi yang tidak beres. Ia pun melakukan sebuah perlawanan. Di sisi lain, Roma telah menjadi Interpol di Malaysia, dan Arjun memberikan kabar atas aksi Don di Thailand. Saat bersamaan, Tuan Malik pun memutuskan untuk pensiun setelah 37 tahun menjadi polisi, dan hanya satu kasus yang sangat sulit baginya, yaitu penangkapan Don. Ia menyerahkan semuanya kepada Roma karena ia tidak sanggup lagi menghadapi kasus Don. Akan tetapi mereka dibuat terkejut dengan kedatangan Don yang secara tiba-tiba menyerahkan diri begitu saja. Dengan cepat ia dimasukkan ke dalam tahanan. Ia juga bertemu Pardan kembali. Saat Don sedang mencuci muka, tiba-tiba ada seseorang yang hendak menikamnya dari belakang. Namun tidak semudah itu untuk menjatuhkan Don. Don menemui Pardan di sebuah lapangan. Terlihat raut wajah Pardan yang masih kesal terhadap Don atas apa yang telah Don perbuat kepadanya di masa lalu. Don berkata kedatangannya yaitu untuk membantu Pardan keluar dari penjara dan melancarkan bisnisnya bersama-sama. Pardan yang tidak mudah dibohongi jelas ia tidak percaya. Lalu Don memperjelas semuanya sehingga Pardan percaya dengan dirinya. Dalam pengiriman persediaan dapur, anak buah Don mengirimkan suatu barang yang di dalam kantung cabai. Keesokan harinya pengacara Don tiba, ia memasukkan suatu barang ke dalam laci toilet. Lalu Don masuk dengan penyamaran sebagai Obi untuk mengambil barang itu. Sedangkan Pardan memasukkan sebuah cairan berbahaya ke dalam makanan, yang nantinya akan dimakan oleh para tahanan. Tidak lama kemudian sebagian para tahanan teracuni oleh makanan itu. Disinilah Don dan Pardan menyamar sebagai tim medis untuk meloloskan diri dari tahanan. Ternyata barang yang dimasukkan di laci toilet adalah pakaian tim medis. Ini Don kembali bersenang-senang. Ia mengatur sebuah rencana bersama Pardan dan Aesa kekasihnya. Don mengatakan ada kotak penyimpanan deposit di bank swasta yang berada di juris milik mantan bos Singhania dan Pardan yaitu Boris. Don menyuruh Aesa terlebih dahulu pergi ke sana. Mereka akan bertemu kembali di bandara juris. Keesokan harinya Don pergi bersama Pardan ke juris dan menemui Aesa. Kini mereka berhasil membawa barang yang ada di dalam kotak itu dan Don menjelaskan rencananya. Fabian Cole adalah presiden Bank DJB yang sangat berpengaruh dan dihormati semua orang.
Akan tetapi yang berhak menduduki tahta kepresidenan itu adalah James Warden. Namun ia meninggal dalam sebuah insiden kecelakaan. Dan dalam insiden tersebut diciptakan oleh Fabian Cole dan dibantu oleh Singhania demi merebut tahta kepresidenan. Akan tetapi orang suruhan Fabian Cole tidak menyadari bahwa Singhania merekamnya dan disimpan ke dalam kaset. Maka dari itu Don akan memeras Fabian Cole lewat wakil presiden, yaitu J.K. Diwan, dengan ancaman kaset yang ada di tangan Don. Don berencana akan mengambil cetakan uang DJB yang berpusat di Berlin. Demi melancarkan misinya, Don akan memperalat Diwan. Keesokan harinya acara dana amal pun dimulai. Di sana ada Roma dan Arjun. Don juga telah tiba di tempat itu dengan penyamarannya. Saat sedang berdansa, Aesa memasukkan HP ke dalam kantong jasnya Diwan tanpa ia sadari. Sedangkan Don mengalihkan perhatian Roma dengan mengajaknya berdansa. Setelah misinya beres, mereka pun langsung pergi. Akan tetapi Roma merasa ada kejanggalan karena pria di depannya sangat tidak asing bagi dirinya. Ia pun langsung mencari pria itu. Secara bersamaan, handphone yang di kantung Diwan berbunyi, lalu ia mengangkat telepon tersebut. Ia meminta untuk memutar sebuah video yang ada di dalam handphone itu. Diwan terkejut melihat video itu karena berisi keburukan mereka, dan menyuruh Diwan untuk naik ke mobilnya yang berada di depan gedung. Setelah masuk mobil, ia pun terkejut. Ternyata itu adalah ulah Don. Don mengatakan bahwa ia membutuhkan informasi untuk masuk ke dalam bank DJB lewat terowongan bawah tanah. Di sini Diwan menolak permintaan Don. Ia menawarkan beberapa pun uang yang Don minta, ia sanggup memberikannya. Lalu Don menjawab, apakah kalian ingin menghabiskan sisa hidup di dalam penjara, yang membuat Diwan tidak berkutik sedikit pun. Di belakang mereka dibuntuti oleh Roma dan Arjun. Mengetahui itu Don langsung tancap gas. Roma yang melihat skill itu menambah keyakinannya bahwa itu adalah Don. Di dekat stasiun, Don menurunkan Diwan. Kini kejar-kejaran pun dilanjutkan semakin seru. Lalu Don membuat aksi di tengah-tengah jalan, sehingga Don dapat lolos dari kejaran Roma. Lalu Diwan menceritakan semuanya yang terjadi kepada Fabian Cole. Fabian Cole menyuruh Diwan untuk menyingkirkan Don demi menjaga rahasianya. Di malam harinya, Diwan langsung menemui seorang pembunuh bayaran yang bernama Abdul Jabbar. Diwan menyuruh Abdul Jabbar untuk membunuh Don dengan bayaran yang sangat tinggi. Mendengar bayaran yang fantastis, Abdul Jabbar pun tanpa pikir panjang menerima misi itu. Di markasnya Don ia ditemui oleh Pardan. Pardan mengatakan bahwa tidak mudah untuk menyusup masuk ke gedung DJB karena penjagaan yang sangat ketat, dan mengatakan jangan khawatir dengan hal itu karena ia sudah menyiapkan semuanya. Keesokan harinya Don menemui seorang hacker peretas sandal yang bernama Samar. Ia mengajak Samar untuk bekerja sama dalam menjalankan rencananya. Ia menyuruh Samar untuk meretas sistem keamanan di gedung itu sehingga Don bisa mengendalikan keamanan gedung tersebut dengan mudah. Akan tetapi Samar menolak karena ia sudah berjanji kepada sang istri untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Namun setelah pulang ke rumah, Samar berubah pikiran. Ia pun berbohong kepada sang istri untuk bertugas di kota dalam beberapa hari. Sedangkan di kantor polisi, Roma menjelaskan bahwa ada kejanggalan. Di saat pengejaran terlihat dua orang di mobil. Akan tetapi setelah 6 menit tersisa satu orang. Besar kemungkinan orang tersebut diturunkan di antara jalan Tiergarten dan jalan nomor 17.
Besar kemungkinan juga ada orang yang melihat ia keluar dari mobil tersebut. Lalu Arjun pergi untuk mencari tahu.